Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabi wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Huda, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dicurahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Pengajian kita pada pagi ini judulnya adalah 9 pintu rezeki. Dalam kehidupan kita tentu kita yakin Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah Bapak Ibu tidak akan pernah berkurang meskipun semua makhluk hidup dari kekayaannya Allah itu. Allah juga kita yakini adalah zat yang maha memberi rezeki. Jadi kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna, Allah itu Al-Mughni, artinya maha kaya. Allah itu juga kita yakini sebagai zat Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Kalaulah dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, tidak ada lagi rezeki yang akan kita nikmati, rezeki yang akan kita terima, itu tandanya semakin dekat kita dengan kematian. Sebab dalam satu hadis disampaikan oleh Nabi, tidak akan meninggal seorang manusia kalau masih ada nikmat atau rezeki yang akan dia terima. Jadi seseorang itu akan meninggal Bapak dan Ibu kalaulah tidak ada rezekinya lain. Tetapi selagi masih ada air yang akan dia minum, selagi masih ada udara yang berhak untuk dia hirup, selagi masih ada makanan dan minuman yang akan dia nikmati dalam kehidupan dunia, maka selama itu dia tidak akan meninggal. Tapi kalau sudah sempurna semua nikmat diberikan oleh Allah, rezekinya lah cukup sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan sebelumnya, maka di saat itu kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, di dalam keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada paling tidak 9 macam pintu rezeki. Dan ini tujuan kita sampaikan Bapak Ibu, agar kita selalu bisa berusaha untuk menemui pintu-pintu itu. Jangan sampai dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang berputus asa dari rezekinya Allah. Padahal Allah itu maha kaya, Allah senantiasa memberi rezeki, tapi kita tidak mampu dan tidak mendapatkan rezeki itu. Nah Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pintu rezeki yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun kata Allah makhluk melata yang Allah ciptakan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah sudah menetapkan bahagian rezekinya masing-masing. Makhluk melata Bapak Ibu contohnya cacing.
Sampai sekarang cacing itu tidak pernah kita dengar mati kelaparan. Walaupun tidak punya akal seperti kita, tidak punya tangan dan kaki, tapi tidak pernah kita temukan cacing dari dalam tanah tunyo naik ke atas tanah, tunyo mengeletang-geletang ya Bapak Ibu, anyo terkapar karena tidak makan dalam sekian hari. Tidak pernah kita dengar seperti itu. Walaupun dia tidak punya seperti manusia begitu besarnya potensi yang Allah berikan, tapi meskipun meliuk-liuk saja dia di dalam tanah, dia tetap mendapatkan rezeki. Dia tetap hidup Bapak dan Ibu. Begitu pula kalau umpamanya kita lihat makhluk Allah yang lain. Ular saja yang berjalan dengan tidak dengan kaki. Kita lihat Bapak dan Ibu, tidak pernah pula kita dengar ular mati karena kelaparan. Tidak ada orang dimakan lain. Tidak ada begitu Bapak Ibu. Justru yang ada manusia. Penyakit busung lapar itu kan manusia yang punya Pak. Hewan tidak ada penyakit busung lapar. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, inilah yang perlu kita perhatikan. Kenapa bisa manusia tidak mendapatkan rezeki? Bisa jadi mereka tidak mau berusaha. Walaupun dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa setiap makhluk melata. Kalau makhluk melata saja Allah jamin ada rezekinya, apalagi kita sebagai manusia. Dalam hadis Nabi SAW Bapak Ibu, Nabi mengingatkan bahwa 50.000 tahun jauh sebelum kita Allah ciptakan Bapak Ibu, Allah sudah menetapkan takdir kita masing-masing. Mulai daripada jodoh, rezeki, kemudian kematian, pertemuan dan perpisahan. Jadi ketika kita hidup ini Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada jaminan dari Allah tentang rezeki yang akan kita terima. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, pintu rezeki yang pertama berdasarkan ayat yang kita baca tadi adalah pintu yang telah Allah jamin lewat takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian Bapak Ibu, tentu kita juga mesti berusaha. Sama begini Pak, kadang seseorang ingin mendapatkan anak dari darah dagingnya. Kalaupun umpamanya dia yakin bahwa Allah sudah menakdirkan ada rezeki anak untuk hidupnya, tapi kalau tidak namuah menikah, apa caranya kalau iya nak? Tidak bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, pintu rezeki yang kedua Bapak Ibu lewat ikhtiar, lewat usaha. Tapi perlu juga kita yakini usaha yang kita lakukan kadangkala tidak selalu sama dengan yang kita dapatkan. Bara banyak orang menikah tapi tidak dapat anak. Yang dilakukannya sama, usahanya sama, tetapi ketika takdirnya mengatakan bahwa beliau tidak diberikan rezeki anak, bagaimanapun usaha yang kita lakukan, kalau takdirnya kata Allah tidak, maka tentu tidak pernah kita dapatkan itu. Maka kedua-duanya mesti kita sejalankan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita yakin Allah sudah menakdirkan rezeki dalam kehidupan kita, lalu kemudian kita iringi dengan usaha, karena pintu rezeki yang kedua kata Allah dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insan illa masa'a. Seseorang itu kata Allah tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Jadi kalau urusan rezeki ini Bapak Ibu, Allah tidak melihat-lihat apakah dia Islam, apakah dia kafir, apakah dia beriman atau tidak. Selama orang tadi mau berusaha, maka selama itu Allah kasih. Jadi jangan pernah kita merasa kecil hati Bapak Ibu. Lah rajin kita ibadah, berusaha untuk taat kepada Allah, bakot rasa kiawak ndak jo bertambah-tambah. Bakot ndak lancar jo rasa ki. Hidup awak mudah itu saja. Ternyata Bapak dan Ibu, ada rezeki yang memang Allah bukakan nanti lewat ketaatan kita. Tapi untuk pintu yang kedua ini adalah pintu ikhtiar. Siapapun orangnya, lai bagamonya atau indak, lai Islam atau indak, kalau nyoba usaha, Allah kasih Bapak dan Ibu. Dan ketika usaha itu bertemu dengan takdir, barulah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, terkait dengan ini ada cerita Bapak Ibu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau kan murid dari Imam Malik.
Jadi kalau kita lihat dalam 4 mazhab besar itu, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi. Ternyata Imam Syafi'i ini adalah muridnya Imam Malik. Satu kali Bapak Ibu, Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik untuk belajar, menuntut ilmu, mengaji kepada Imam Malik. Dalam pelajaran atau diskusi yang terjadi Bapak dan Ibu, sampailah pembahasan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang rezeki. Jadi kata Imam Malik, beliau berkeyakinan bahwa rezeki itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah jamin dalam kehidupan manusia. Kalaulah takdirnya mengatakan bahwa itu bahagian daripada rezeki seseorang, maka Allah akan antarkan itu dengan caranya Allah, dengan kemahabesaran Allah. Tapi kata Imam Syafi'i Bapak Ibu, bahwa rezeki itu harus diusahakan. Kalau ndak berusaha ndak dapat. Ibaratkan bahasa kita, ndak mengakeh ndak makan. Jadi Bapak Ibu harus berikhtiar kita. Ini pendapat Imam Syafi'i. Singkat cerita Bapak Ibu, selesailah pertemuan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik tadi. Imam Syafi'i ingin pulang ke rumah, pamitlah dengan gurunya. Di tengah perjalanan menuju rumah, ternyata Imam Syafi'i mendengar ada orang minta tolong kepada beliau untuk memanen buah anggur di kebunnya. Akhirnya Bapak Ibu ditolonglah oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut bekerja membantu petani anggur untuk memanen anggur yang sudah masak di kebunnya si petani anggur tadi. Singkat cerita Bapak Ibu, sekian jam berlalu, selesailah beliau memanen anggur tadi. Ketika anggur sudah dipanen, lalu kemudian petani anggur tadi memberikan imbalan kepada Imam Syafi'i. Diagiahlah satu keranjang anggur yang sangat banyak, dibawalah oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Bapak Ibu tidak langsung pulang ke rumah, tapi yang terbayang ketika beliau dapat anggur tadi adalah gurunya, Imam Malik. Akhirnya beliau kembali lagi ke rumah Imam Malik sambil membawa satu keranjang yang berisi anggur, dengan harapan beliau ingin membuktikan pendapatnya kalau rezeki itu Bapak Ibu harus dimulai dengan usaha. Itu contoh yang telah beliau lalui. Akhirnya Bapak Ibu sampailah Imam Syafi'i di rumah Imam Malik. Dengan senang hati beliau sampaikan, wahai guruku, tadi aku membantu seorang petani anggur. Ketika saya sudah membantunya, diberikannya satu keranjang ini. Kalaulah tidak ikut aku membantunya, tidak mungkin dia berikan ini kepadaku. Artinya, wahai guruku, kata Imam Syafi'i, bahwa rezeki itu memang harus berusaha kita terlebih dahulu. Kalau tidak berusaha, tidak dapat. Apa jawaban Imam Malik Bapak Ibu sambil tersenyum? Wahai muridku, demi Allah, sebelum engkau datang ini, aku sedang membayangkan, kata Imam Malik, untuk memakan anggur. Jadi basuhnya Bapak Ibu, Imam Syafi'i mendapatkan anggur lewat bekerja, lewat usahanya. Sementara kata Imam Malik, aku sebelum engkau datang ini, dan beliau tidak pernah janjian sebelumnya, tidak pernah kontak-kontakan gitu kan, belum ada handphone pada saat itu. Dan Imam Malik tidak pernah membayangkan kalau Imam Syafi'i akan balik lagi ke rumah beliau membawa anggur. Tapi bayangan Imam Malik pada saat itu bahwa beliau mengatakan, aku membayangkan wahai Syafi'i bahwa sebelum engkau datang ini aku akan memakan anggur. Kata Imam Malik, aku tidak tahu dari mana anggur itu akan datang. Aku tidak tahu siapa yang akan membawakan anggur itu. Dengan cara apa anggur itu bisa aku dapatkan, kata Imam Malik. Tapi ternyata Allah mengirimkan engkau sambil membawa anggur, sehingga kita dapat memakan anggur bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, akhirnya anggur yang didapatkan tadi dimakanlah bersama-sama oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Sambil mereka bercerita, sambil mereka tertawa, ternyata kedua-dua pemahaman tadi betul. Bahwa rezeki itu Allah takdirkan, dibuktikan oleh Imam Malik. Imam Malik duduk saja di rumahnya. Nyodak satunya bukan rajo. Tapi lewat perantara Imam Syafi'i,
beliau yang ikut membantu petani anggur tadi ternyata diantarkan kepada Imam Malik, walaupun Imam Malik tidak ikut bekerja, tapi Imam Malik mendapatkan rezeki memakan buah anggur tadi. Nah, Imam Syafi'i juga begitu. Betul pendapat beliau sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang itu, kata Allah, tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Sianan batanam, inyonan kamenuai. Siapa yang berusaha dia akan dapat. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pintu rezeki yang kedua adalah lewat ikhtiar, pintu usaha. Jadi selagi kita mau berusaha, insya Allah Allah berikan rezeki lewat usaha kita. Tapi tidak mau berusaha, hanya berdoa, tentu juga susah Bapak Ibu. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan uang dari langit. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Oleh karena itu, kalau ingin hidup kita berubah, kalau ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, ya berusaha. Di samping kita juga yakin bahwa rezeki itu sudah Allah takdirkan. Maka Bapak Ibu, andaikan usaha yang kita lakukan indah sesuai hasilnya dengan usaha kita, maka disitulah kita mesti yakin, oh inilah takdir dari Allah. Andaikan usaha kita menghasilkan sesuai dengan harapan, usaha kita dapat sesuai dengan keinginan, bahkan lebih dari apa yang kita inginkan, maka itu pula takdir kita sesungguhnya. Nah, jadi dapat atau enggak, itulah takdir berkaitan dengan rezeki kita. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kemudian pintu rezeki yang ketiga adalah lewat pernikahan. Bapak Ibu yang hadir pagi ini, coba bayangkan dulu ketika menikah, bapak-bapak menerima ijab qabul, ya, menjawab daripada ijab qabul pada saat itu, maka Bapak dan Ibu, mungkin saja sebahagian kita pada saat ijab qabul itu akan menikah itu mungkin belum punya rumah sendiri, ya Pak ya, belum punya mobil sendiri, belum punya emas, belum punya tabungan yang banyak. Kapan Allah berikan itu? Setelah kita menikah. Jadi Bapak Ibu, menikah tidak pernah membuat kita miskin. Justru kalau ingin Allah lapangkan rezeki kita, pintu salah satunya adalah lewat menikah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan hamba-hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan, yang mereka sudah layak untuk menikah kalau mereka miskin. Jadi jaminan Allah begitu, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka. Nah, maksudnya Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, anak-anak kita yang sudah punya keinginan untuk menikah, layak untuk menikah, jangan ditunggu. Kalau kamu menikah, tunggunya punya rumah dulu, tunggunya punya gaji sekian juta dulu, tunggunya jadi ASN dulu. Bapak Ibu, banyak juga orang ada ASN, kan tidak mati juga dia karena ada ASN. Rezekinya itu tetap ada. Justru ketika sudah menikah, semakin Allah bukakan pintu rezeki. Jadi begini Bapak Ibu, Allah itu dalam soal rezeki, itu akan Allah sejalankan antara beban dengan rezeki kita. Di ketika bujang, mungkin belum ada beban yang harus kita pikul, maka rezeki kita sesuai dengan beban kita Pak. Semakin berat beban yang kita pikul, semakin banyak rezeki yang Allah kasih. Itu bahagian daripada sunatullahnya begitu Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita, orang mapan itu kalau sudah menikah. Bahkan ada teori mengatakan kemapanan seorang manusia itu saat dia berumur 40 tahun. Kan jarang kita dengar anak muda masih bujang lalu dia kaya raya, jarang. Kalaupun ada, alhamdulillah. Tapi biasanya Bapak dan Ibu, ketikanya sudah menikah, disitulah mulai Allah bukakan pintu rezeki. Ada cerita kisah nyata nih Bapak Ibu. Waktu itu 2011 di Padang, ada seorang mahasiswa sedang ngambil S2. Niat menikah sangat tinggi. Modalnya Bapak Ibu, dia mengajar di sebuah sekolah SMK swasta sebagai guru agama karena dia alumni IAIN.
dengan gaji 1 bulan 150.000. Masa itu 150.000 mungkin tidak jauh berbeda dengan hari ini. Jadi kalau 150.000 mungkin hanya cukup untuk beli minyak motor, dia berangkat bekerja, untuk beli pulsa. Tapi untuk beli makan minum ataupun kontrak rumahnya mungkin tidak cukup. Tapi keinginan menikah tadi sudah ada. Niat menikah untuk ibadah. Yakin Allah membukakan pintu rezeki. Akhirnya Bapak Ibu, keyakinan ingin menikah tadi diwujudkan. Bulan Juli 2011, beliau datang bersama keluarganya untuk meminang calon istrinya. Dalam proses silaturahmi dengan keluarga calon istri, disepakatilah bahwa dia akan menikah, akad pernikahannya itu di bulan November 2011. Bapak Ibu, seiring berjalan waktu, lah ditetapkan harinya, lah bersepakat kedua belah pihak, nenek mama, maka kemudian Bapak dan Ibu, ya tentu sebagai calon suami istri beliau tetap berusaha. Akhirnya Bapak Ibu, dalam dia menunggu waktu pernikahan tadi, bulan September 2011, 2 bulan sebelum dia akan menikah, karena beliau ini mengajar, jadi seorang guru, baru mengajar di sebuah sekolah tadi, beliau diminta untuk menjadi wakil kepala sekolah. Baru menikah, baru Bapak Ibu alum nikah lah. Diminta jadi wakil kepala sekolah, lalu dia terima permintaan tadi, dia mendapatkan tunjangan jabatan sampai ratus ribu. Akhirnya sebulan tu, sebelumnya menikah, dapatlah dia gaji sebulan 550.000. Bapak Ibu kaum muslimin, bulan November menikah, beberapa bulan setelah itu istrinya hamil, lalu akan melahirkan, bingung dari mana nanti biaya persalinan. Akhirnya Bapak Ibu, datang lagi rezeki, datang lagi informasi, rupanya saat dia S2 itu, beliau mengusahakan mendapatkan beasiswa. Rupanya, sabalun anak lain, dapat kabar dari kampungnya, dapat beasiswa. Cair beasiswa proposal yang beliau masukkan 25 juta. Dan itu tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Artinya apa Bapak Ibu? Menikah tidak pernah membuat kita bangkrut. Menikah akan membuat rezeki kita semakin lapang. Oleh sebab itu, kalau ingin mendapatkan rezeki Allah, bahkan kalau ingin kita kaya, sebenarnya menikah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, pintu rezeki yang ketiga lewat pernikahan. Yang keempat, pintu rezeki itu kata Allah dengan hadirnya anak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bayangkan dulu ketika anak pertama lahir, mungkin ekonomi kita belum begitu stabil. Mungkin suami kita masih mencari-cari pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Lalu kemudian ketika anak tadi sudah bertambah dewasa, dia mau masuk sekolah, ada saja Allah kirimkan rezeki. Nah maka Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan banyak anak banyak rezeki, itu betul. Sebab apa? Setiap anak itulah ada rezekinya masing-masing. Tidak perlu kita khawatir. Makanya Bapak Ibu, Allah melarang manusia untuk membunuh anak-anak perempuan. Orang Arab jahiliyah kan punya tradisi membunuh anak, khususnya anak perempuan. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anakmu karena takut miskin, kata Allah. Sebab kamilah yang memberikan mereka rezeki dan juga kepadamu. Jadi kekhawatiran orang karena tidak bisa memberi anak makan, kekhawatiran kalau anak itu hadir nanti mengurangi harta kita, sebenarnya itu tidak benar. Justru sebaliknya Bapak Ibu, anak adalah pintu rezeki. Oleh karena itu, bayangkanlah Bapak Ibu, mungkin ketika anak pertama lahir, ketika masih ketek, bingung kita. Nanti kok gadangnya joa akan dikuliahkan. Kerajo suami kok, awak pun tidak bekerja misalkan. Ataupun bekerja tidak cukup rasanya untuk menguliahkan anak. Anak kedua lahir pula, tambah berat beban. Tapi yakinlah seperti yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu, Allah memberi rezeki sejalan dengan beban yang ada.
Coba kini Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, dulu masa kita aktif sebagai, katakanlah sebagai pegawai, sebagai pengusaha, rasa kiko Bapak Ibu ada saja. Anak butuh biaya sekolah, dapat saja rasa ki. Coba kini ketika lah pensiun. Biasanya ketika awak lah pensiun, anak mungkin lah lapeh sadonya. Nan pertama lah menikah. Nan keduanya lah pandai mencari piti seorang. Nan ketiga lah muda itu puluh. Akhirnya nyolah mampu berdiri sendiri. Maka rezeki kita Bapak dan Ibu biasanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nyo semakin berkurang. Ketika anak ada butuh biaya, nyo rezeki itu tambah saja Bapak Ibu. Tentu mesti kita iringi dengan usaha. Ya, tapi kalau nak namo bau usaha tu ya dapat dah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bahwa Allah itu tidak pernah zalim kepada umatnya. Jadi kalau beban kita berat, maka Allah akan memberikan rezeki untuk meringankan beban kita. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, pintu rezeki yang kelima, pintu ketakwaan. Jadi kalau ingin kita mendapatkan rezeki dari Allah, maka jadilah orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ketiga disebutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu kalau ada orang menyebut rezeki ndak bapintu, mungkin maksudnya rezeki yang ndak terduga tadi. Sebenarnya ada jalannya, pintu itu kan jalan masuk sebenarnya, ya. Tetapi ketika seseorang tadi mampu bertakwa kepada Allah, Allah akan membantunya dan Allah akan membukakan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, yang keenam, pintu rezeki itu lewat istighfar. Rupanya Bapak Ibu, orang sulit rezekinya karena banyak dosa. Kalau dosanya itu dia mintakan ampunan kepada Allah, rajin dia istighfar, rajin dia minta ampun, rajin dia bertaubat, Allah berjanji dalam surah Nuh ayat 10 ayat 11. Mohon ampunlah kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat, Allah akan perbanyak harta, Allah akan perbanyak anak-anak, Allah akan menjadikan kebun-kebun, dan Allah akan memberikan sungai-sungai. Maknanya Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan ini banyak-banyak minta ampun kepada Allah, maka insya Allah rezeki akan semakin dekat. Yang ketujuh, pintu rezeki itu lewat pintu syukur. Semakin banyak kita bersyukur, insya Allah rezeki pun akan semakin banyak. Kemudian yang kedelapan adalah pintu sedekah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin rezeki kita banyak-banyak bersedekah. Ingin rezeki kita lancar, banyak-banyak bersedekah. Allah berjanji dalam surah Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'afu lahu adha'afan katsirah. Siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan membayar atau mengembalikan pinjamannya itu dengan ganjaran yang berkali-kali lipat. Allah sebenarnya tidak butuh pinjaman dari kita, karena Allah Maha Kaya Bapak Ibu. Kita justru yang mengharapkan rezeki dari Allah. Lalu maksud dari pinjaman dalam ayat ini kata para ulama, orang yang mampu meminjamkan kepada Allah itu adalah orang-orang yang menginfakkan, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Kalau kita berinfak bersedekah, maka janji Allah akan Allah lipat gandakan apa yang sudah kita infakkan itu. Jadi kalau rajin kita berinfak, rajin kita bersedekah, rezeki akan Allah lipat gandakan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, pintu rezeki itu lewat silaturahmi atau silaturahim. Dalam hadis Nabi dikatakan, man ahabba ayyub satalahu fi umurihi wa yunsha'alahu fi rizkihi falyasir rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah ia sambung tali silaturahmi. Kalau silaturahmi kita jalin, tidak banyak musuh dalam hidup, insya Allah rezeki itu ada saja Pak Ibu. Rezeki itu akan lapang. Tapi kalau sabali itu musuh awak saja, nan biasanya lai saling berbagi, tapi dia ndak pakai loan jo tetangga, ndak pakai loan jo kawan, tu ndak jadinya beragi lah dok. Ndak jadi awak saling memberi. Nah itu contoh sederhana Bapak Ibu. Artinya bahwa kalau dalam kehidupan ini kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik,
untuk senang bersilaturahmi, maka lewat silaturahmi Allah akan membukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menyemangati kita untuk terus berusaha. Kita harus yakin bahwa setiap manusia itu sudah ada rezekinya. Memang Bapak dan Ibu, kewajiban kita berusaha. Soal nanti diberikan atau tidak, mendapat rezeki atau tidak, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat bagi kita bersama. Sebelum kita tutup, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kita silahkan. Nah, ada Bu atau Bapak? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ahyar SMA dari Dr. Syekh Subuh Berapa yang dapat kita bersama dengan pengajian pada pagi ini 9 Idul yang menjadikan Allah pada kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sosial hari maka akhirlah pengajian Subuh Berapa pada pagi ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini Ibu kita juga telah menyiapkan bersama. Mari kita tutup dengan membacakan al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.